melekat dengan ibadah saum. Saya bagi 5 yang melekat dengan ibadah saum. Seperti apa? Makan sahur. 2, mengakhirkan waktu sahur. 3, menyegerakan berbuka. 4, berbuka dengan kurma dan air putih. 5, membaca doa berbuka. Ini berdasarkan hadis ya. Ya, ada 5. Nah, kemudian yang tidak melekat tapi sangat berhubungan, 1, ada 6. Qiyamul lail, salat tarawih ya. Memberi takjil, yang kedua, memberi takjil kepada orang yang saum. 3, memperbanyak sedekah. 4, tadarus Al-Qur'an. 5, iktikaf 10 hari terakhir. Yang ke-6, umroh. Saya akan urai satu-satu ya. Baik, yang pertama yang melekat dulu ya. Ibadah sunnah yang melekat. Tadi apa yang pertama? Sahkan makan sahur ya. Makan sahur. Makan sahur dan mengakhirkan sahur. Tadi saya ulangi. Menyegerakan berbuka. Saya ulang lagi ya. Kemudian yang keempat, berbuka dengan kurma dan air. Kemudian doa ketika berbuka. Ada 5 yang melekat langsung dengan ibadah saum. Pertama, makan sahur. Hadis Nabi sahih riwayat Imam Muslim, makan sahur itu perintah dari Rasulullah SAW, dari Anas bin Malik ya. Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna sahur barokah. Tasahharu kalau bahasa secara gramatika bahasa, kalau dalam bahasa ilmu nahwu itu fi'il amar, perintah. Tasahharu, bersahurlah kalian ya, bersahurlah kalian, fa inna fisuhur, di dalam sahur itu barokah. Ini jujur paling berat Bapak Ibu. Saya punya anak 4, ada yang masih sekolah. Kakak sahur gitu kata mamanya. Wah, ngantuk mah. Udah kenyang, nggak mau mah. Udah nggak apa-apa, nggak sahur. Susah ya. Susah, itu perjuangan tersendiri. Kenapa? Ini sini Bapak Ibu sekalian, bukan masalah sahurnya. Ya, ini muttafaq alaih sebenarnya, bukan Muslim. Muttafaq alaih itu Bukhari dan Muslim. Bukan masalah itunya, karena kita diperintahkan Rasulullah. Ketika kita bersahur, dapat nggak pahala sunnah sahur? Dapat nggak? Dapat. Masalah sahurnya hanya minum atau apapun, dapat. Insya Allah dapat pahala sunnah sahur. Karena ibadah Ramadan ini ibadah yang amazing, maka ada kaidah fikih begini Pak Ibu. Kaidah fikihnya gini. Makana aksaro fa'lan kana aksaro fadlan. Ini kalau saya terjemahkan, pahala itu akan berbanding lurus, pahala yang besar itu akan berbanding lurus dengan semakin besar tantangan dan pengorbanan sebuah ibadah, berbanding lurus dengan pahalanya. Kira-kira gitu. Saya ulangi, semakin besarnya tantangan dan pengorbanan ibadah, semakin besar pahalanya. Ibadah sholat lail itu sampai Allah mengatakan dalam Quran ya, betapa besar tuh nilainya. Kenapa besar? Karena tantangannya besar. Kenapa ibadah haji dan umroh itu sampai surga jaminannya? Karena tantangan dan pengorbanannya nggak sedikit. Kenapa puasa ini juga tantangannya nggak mudah? Maka semakin kita bisa melewati tantangan dan pengorbanan, semakin besar pahalanya. Jangan dikira pahala sunnah sahur ini remeh-temeh Bapak Ibu. Demi Allah enggak. Karena ini besar. Ya. Nah, makanya Masya Allah. Nah, ada sunnah yang kedua nih. Mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Ya. Mengakhirkan sahur itu, ini ada hadis riwayat dari
sahabat Nabi ya. Jadi Rasulullah SAW ternyata Zaid bin Sabit ya, radhiyallahu an. Zaid bin Sabit mengatakan dalam hadis ya, pernah bersahur bersama Nabi. Kami bersahur, jadi Rasul tidak selalu dengan istrinya ya, terkadang dengan sahabat. Ini sebuah pelajaran. Jadi kalau ibu-ibu, kalau suami kita mau sahur dengan yang lain, jangan dilarang ya. Kadang-kadang boleh, tapi setiap malam jangan. Ya, boleh. Orang Rasul aja pernah bersahur bersama sahabat. Buktinya ini hadis dari Zaid bin Sabit. Kami bersahur bersama Rasulullah. Tidak lama kemudian kami sholat subuh maksudnya. Berarti jaraknya begitu pendek. Nah, para sahabat penasaran, berapa jarak antara sahur dan subuh? Kan ini informasi. Kalau begitu berapa jaraknya? Nah, Zaid menjawab, ini kurang lebih membaca 50 ayat Quran. Ngejawabnya dengan baca Quran ya kalau sahabat. Karena nggak jawab dengan menit. 50 ayat Quran itu saya praktekkan nih hadis ini. Baca Al-Baqarah dengan tempo murotal. Ya, murotal itu kayak tadi Muhammad Zami itu murotal tuh. Ya, dengan tahsin yang bagus. Ya, tentunya dapat 15 sampai 20 menit Bapak Ibu. Dapat 15 sampai 20 menit. Ya, tapi kalau saya pakai tempo bukan murotal tapi murotal sih tapi hadar itu lebih cepat. Innalladzina kafaru lan tudyanhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu biayatina. Nah, itu hadar. Kalau dibaca seperti itu 7 menit, 5 sampai 7 menit. Ya. Tapi kan kita bukan nabi, bukan sahabat ya. Tapi intinya hadis ini mengatakan begitu dekatnya jarak antara sahur dengan subuh, mengakhirkan sahur. Nah, saya ingin tanya, kalau kita sahur jam 3 nih, karena subuh jam berapa subuh? Jam 4.45 ya katakanlah ya, hampir jam 5. Kalau kita sahur jam 3 dapat pahala enggak? Dapat. Oke. Kalau kita sahur jam 4 atau jam 4:15, dapat pahala sahur? Dapat. Juga dapat pahala mengakhirkan sahur. Double ya. Karena ini perintah Nabi. Ini sunnah. Pahala sunnah Rasulullah mengakhirkan sahur kita dapat kalau kita mengakhirkan sahur. Ya, dilatihlah misalnya, dilatih. Tapi jangan misalnya sahurnya saya jam 2 Ustaz. Tidur lagi bangun 6:30 itu lain, itu nggak boleh. itu artinya meninggalkan wajib memburu sunnah gitu ya. Kan seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, berikutnya ini yang kedua, yang ketiga menyegerakan berbuka. Menyegerakan takjil. Ya, disegerakan. Ya. Ini bagian yang paling disiplin umat Islam tuh di sini. Kalau udah mau takjil kan kita nggak akan kemana-mana, harus segera takjil gitu ya. Nah, takjil itu harus disegerakan. Dalam hadis yang samalah dari Anas bin Malik juga ya, bahwa Rasulullah SAW itu makan bukanya itu disegerakan. Ya. Kemudian misalnya gini, maaf, ada seseorang yang sebelum adzan tiba, ada maghrib, datang ke masjid, itu udah luar biasa ya kedengarannya, luar biasa karena didoakan malaikat. Kemudian duduk dikir menjelang maghrib, dia tidak buka sampai dia ikut sholat berjamaah, belum berbuka zikir, baru selesai ba'diyah maghrib baru kita buka. Sepertinya husu banget orang ini gitu ya. Tapi mohon maaf, husu yang tidak pakai ilmu. Yang terbesar nilainya justru yang menyegerakan berbuka. Batalin aja dulu. Ya. Dengan apa Rasulullah berbuka? Dengan kurma
atau air. Dengan kurma. Ini sunnah Bapak Ibu, bukan kurma memang ada di ciri khas makanan pokok orang sana, bukan Bapak Ibu. Ini hadisnya nih saya tunjukkan. Hadisnya saya tunjukkan bahwa Rasulullah SAW berbuka dengan kurma dan air. Air putih tentunya ya. Air putih. Kenapa air putih? Ya. Karena air itu kata Nabi tohur, suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Ya. Air putih itu suci dan mensucikan. Kopi itu suci enggak? Suci, bisa diminum kan? Mensucikan enggak? Enggak. Ya. Teh manis, kopi itu suci tapi tidak mensucikan. Ya, susu dan lain-lain. Tapi air putih itu suci mensucikan. Ikuti ajalah perintah Nabi. Itu insya Allah akan kita mendapatkan nilai tertinggi dalam saum ini. Gitu ya. Kemudian yang kelima yang melekat dengan Ramadan adalah tentu berdoa saat berbuka. Berdoa saat berbuka. Jadi berdoa itu sekurang-kurangnya dalam hadis dikatakan sekurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekarang yang beredar kan Allahumma lakasum tu wa bika amantu ala rizqika aftartu gitu ya. Tapi ada yang mendoibkan, para ahli hadis ada mendoibkan. Oke lah. Ada yang soheh apa tuh? Zahamad doma'u al-talatil ruku wa sabaqul arju insyaallah. Boleh. Silahkan yang mana aja pilih. Sekurang-kurangnya bismillah. Itulah doa saat berbuka, ya, saat berbuka. Sekali lagi, kalau kita mengikuti aturan main apa yang disampaikan dan dicontohkan Nabi, di dalamnya ada keberkahan. Tadi sahur itu ada berkah gitu ya. Berkah itu apa? Semakin kita mengakhirkan sahur, di dalamnya ada keberkahan. Salah satunya adalah didoakan para malaikat. Arti banyak berkah itu apa? Banyak kebaikan yang Allah timpakan pada kita. Itu arti secara sederhana. Ini yang melekat ya. Ini yang melekat. Sekarang yang tidak melekat. Yang tidak melekat itu apa? Yang tidak melekat itu ada tadi yang pertama qiyamul lail. Qiyamul lail itu tarawih. Ada dua hadis sahih, kalimatnya beda sedikit. Kalau tadi man soma Ramadan itu barang siapa yang saum itu kan siang hari. Kalau ada hadis man koma itu yang qiyamul lail, yang tarawih. Barang siapa yang sholat di malam bulan Ramadan, ya sama ujungnya. Gufirallah, ampunan. Jadi 1 kali 24 jam di bulan Ramadan itu setiap harinya kita mendapatkan ampunan yang melimpah. Ya, qiyamul Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua memberikan takjil, memperbanyak sedekah, tadarus Al-Qur'an. Nah, saya mulai dari qiyamul lail. Qiyamul lail salat tarawih ya. Tadi saya bacakan hadisnya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallah maka ampunan Allah bagi orang-orang yang melaksanakan qiyam Ramadan atau bahasa kita sekarang adalah tarawih. Kemudian tilawah, tadarus. Ini ada hadis Bukhari begini Bapak Ibu, ini populer ya. Ternyata Jibril itu rutin datang tiap malam menemui Nabi. Hadisnya sahih Bukhari. Datang tiap malam selama bulan Ramadan kepada Nabi untuk apa? Untuk memurojaah, untuk tadarus Al-Quran bersama Nabi, untuk supervisi kalau bahasa kita sekarang, mensupervisi. Karena mentornya Rasulullah itu kan Jibril ya, itu datang tiap malam. Kalau pernah ke Raudhoh itu ada pintu keluar sampingnya Babu Jibril ya, ada pintu Jibril, disebutin Babu Jibril ya. Karena mondar mandirnya masuk Jibril itu dulu mendatangi Nabi ya. Ada kalanya menjelma seperti manusia gitu ya, berpakaian bersih putih gitu, rambut hitam gitu, bersih. Nah itulah. Nah, kadang-kadang juga bertemu dengan para sahabat. Nah itu hanya tekniknya. Tapi Jibril datang untuk apa? Bertadarus. Di sini sebutkan tadarus. Bapak Ibu mohon dipahami, tadarus dengan tilawah itu beda. Tadarus dengan tilawah beda. Kalau tilawah kita baca Al-Quran sendirian.
Tapi kalau tadarus itu seperti Rasulullah dengan Jibril, berinteraksi. Jadi kalau kita tadarus sebaiknya, kalau Ramadan kita akan lebih baik dari tahun lalu, baca Qur'annya tadarus, jangan tilawah. Gimana caranya dong? Hadirkan di antara kita, mungkin di antara satu keluarga itu ternyata suami saya lebih bagus tahsinnya. Oke, dengerin saya mau baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Salah. Mimnya berdengung. Alif lam mim. Tuh, ada yang betulin ya. Ya. Itu akan bermakna nanti. Itu yang disebut tadarus. Artinya kita dibenarkan tahsinnya. Karena ketika tahsin itu salah akan mengubah makna yang kita baca. Harusnya kita dapat 1 huruf 10 kebaikan, tidak dapat, bahkan kita berdosa. Itu disebut tadarus. Rasulullah itu tadarus, bukan tilawah bersama. Kalau tilawahnya sendiri, ya boleh tilawah, tapi kalau dianggap tahsin kita sudah bagus. Tahsin kita sudah bagus, silakan tilawah. Tapi tidak cukup tilawah, akan lebih bagus lagi baca. Nih saya mau tilawah, sebaiknya ini saya mengusulkan ya, sebaiknya setelah tilawah kita lihat artinya. Karena Quran tidak hanya untuk dibaca, untuk dipahami, ditadaburi, ditasarufkan, diajarkan, gitu kan Quran itu. Nah, lihat artinya. Bapak Ibu, saya sangat meyakini kalau kita tilawah tapi juga kita melihat artinya aja, arti harfiah, ada yang bergerak di jiwa kita. Ya Allah, bisa nangis kita baca itu. Ya Allah, ini yang saya baca itu kisah perjuangan Nabi Musa, luar biasa ini gitu. Bisa dipahami ya? Ya? Luar biasa. Kalau sudah tilawah dan baca baru bergeser ke tafsir, pemaknaan. Maka tahsin itu menjadi sesuatu yang mutlak, harus sebelum kita baca. Sebelum apapun kita tahsin dulu. Ya. Ya, insya Allah nanti kalau misalnya di rumah tidak ada yang tahsinnya bagus, boleh ngajak temen angkatan 75, kita tadarus yuk bareng gitu. Boleh, itu lebih baik. Silaturahimnya dapat, tadarusnya dapat, gitu ya. Masya Allah, ini yang harusnya dalam Ramadan ini ada sesuatu yang jauh lebih baik gitu ya. Alhamdulillah, saya dan istri saya tadarusnya sama anak saya malah. Sama anak, saya tidak merasa malu. Saya punya anak 4, alhamdulillah 2 sudah tahfiz Quran, ya, dapat sertifikat tahsin di Mesir, kebetulan di Mesir kuliahnya di Al Azhar, gitu ya. Nah itu tahsinnya sangat bagus. Ya udah ikutin kita, saya jadi berguru, saya baca, tolong kamu dengerin. Nah, ada harus dibenerin seterusnya. Nggak apa-apa, saya tidak mau sia-sia bacaan saya, gitu ya. Jadi insya Allah bacaan kita itu tidak sia-sia jadinya, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi, nah itu yang berikutnya adalah setelah kita tadarus atau tilawah, silakan dipilih Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah bersedekah dan amal kebaikan. Rasulullah SAW itu beliau orang yang dermawan, terkenal dermawan. Tapi begitu Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Rasulullah tidak sekaya Umar, Rasulullah tidak sekaya Utsman, Rasulullah tidak sekaya Abdul Rahman bin Auf, tapi Rasulullah itu senantiasa selalu memberikan harta yang ia cintai. Rasulullah tidak pernah menyimpan uang. Itu Rasulullah. Rasulullah akan bagikan kepada umatnya untuk berkembang, gitu ya. Nah, itulah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah paham betul bahwa sedekah ini amazing banget. Orang yang lupa sedekah, yang jarang sedekah dalam hidupnya, lihat di surat Al-Munafiqun, orang itu sedang sakaratul maut. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ketika sedang sakaratul maut, akhortani, sebentar aja Allah, jangan sekarang, jangan menit ini, tunda aja sebentar aja, 5 menit boleh. Ya Allah, jangan sekarang, ini sedang sakarat. Mau apa sih Pak Sodako? Aku ingin sodakokan semua harta yang aku tinggalkan. Itu Quran menyebut, ya. Itu Quran menyebut.
Itu sodako, dasarnya sodako. Karena apa? Karena ketika kita sedang sakaratul maut, pahala sodako ditampakkan dulu sama Allah. Ya, orang yang sudah meninggal saya di kuburan itu juga sama ingin kembali. Dari mana kita tahu sodako itu ditampakkan? Ada sahabat Nabi, saya lupa namanya, terkenal sebenarnya. Setiap hari sholatnya selalu di depan, di pojok. Allahu Akbar, kok jadi lupa namanya. Ya, satu sekali waktu satu subuh Rasulullah tidak melihat kemana si Fulan. Tidak ada sahabat yang tahu kemana, di mana. Akhirnya setelah selesai zikir pagi, Rasulullah mengajak berapa sahabat, kita datang ke rumahnya. Tuh, tidak sholat satu kali didatangi ke rumahnya. Ternyata dalam hadis riwayat yang sahih, beliau datang tibanya di waktu sudah masuk duha. Jauh berarti ini. Ya kalau dari ini masjidnya, kira-kira duha itu jam berapa itu? 1,5 jam lebih dari subuh ya. 1,5 jam kita jalan mungkin udah ke Pondok Bambu lebih kali ya. Pondok Gede kali. Jauh berarti. Datanglah ke rumah si Fulan itu, ketuk pintu, ditanya, ternyata yang datang adalah istrinya. Saya istrinya ya Allah. Saya nama lupa namanya. Kemana suamimu tidak datang? Ya Rasulullah, suami saya semalam meninggal. Jadi absennya ke masjid itu karena meninggal. Meninggal, tapi ya Rasulullah sebentar saya ada yang ingin tanyakan. Alhamdulillah Rasulullah datang. Semalam ketika sakaratul maut, ketika suami saya sakaratul maut, dia berucap sesuatu yang saya khawatir ini adalah wasiat. Apa yang diucapkan? Dia hanya sedang mengatakan dalam sakaratul maut, seandainya lebih baik, seandainya lebih baik, seandainya lebih bagus. Itu aja yang diucap-ucap ya Rasulullah. Rasulullah terdiam karena lagi-lagi nunggu instruksi dari langit. Jibril datang memberitahu, ya Rasulullah, ketika dia sakaratul maut, dulu saat dia hidup, dia pernah berjalan di Madinah, karena dia orang Madinah. Di musim dingin itu seperti sekarang ya. Sekarang udah mau habis. Kalau dingin di Madinah walaupun 7 derajat bisa kayak apa? Lebih dingin dari 1 derajat di negara 4 musim. Biasanya orang Madinah tuh kalau musim dingin, kalau kita kan pakai jaket ya. Kalau di sana enggak, dipakai jubah ya, gamis, tapi berlapis-lapis. Ada 4 lapis, bahkan 5 lapis. Hebatnya lagi orang sana, kalau musim dingin yang berlapis-lapis itu yang paling bagus yang di dalam, yang pertama. Kalau kita kebalik ya, yang di luar lah orang kita tampilan, yang paling bagus di dalam. Dan si suami ini, si orang ini berjalan menuju masjid, bertemu orang yang sedang kedinginan, menggigil, bisa dibayangkan. Dingin luar biasa di Madinah itu kalau musim dingin. Seperti sekarang nih, Januari, Februari. Nah, lalu suamimu memberikan ini bajunya, dibuka paling luar. Berarti bukan paling bagus ya. Diberikan orang itu karena dia memakai 1 lembar. Diberikan. Nah, pahalanya Allah tampakkan ketika sakaratul maut. Dia menyesal, kenapa enggak yang lebih baik? Dia menyesal, yang sodako aja menyesal gitu loh. Apalagi yang tidak sodako. Yang tidak sodako menyesalnya jangan sekarang tapi kembalikan. Itu Quran menyebutkan. Makanya mari sodako, Ramadan adalah waktu saatnya kita bersodako. Ya, insyaallah. Silakan Bapak Ibu sudah paham kemana arahnya dan yang lebih tepat ya. Nah kemudian ketika kita yang berempat memberikan buka kepada orang yang sedang bersaum, ini copy paste ya. Saat kata Nabi, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang sedang saum, maka pahalanya adalah dia akan mendapatkan pahala saum tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Copy paste. Kalau kita copy paste haji nih Pak, maaf ya, atau umroh, ada istilah badal ya. Ada badal ya. Kita membadalkan orang tua. Misalnya jangan nggak bayar orang, kita mau membadalkan orang tua haji. Kitanya berhaji, mengikuti aturan main dari mulai niat di mikot, pakai ihram seterusnya sampai berakhir haji wada, berproses itu kurang lebih 6 hari.
Nah, hajinya dilaksanakan penuh baru kita copy paste pahala haji kita diberikan kepada orang tua. Tapi kalau Ramadan bayangkan kita tidak perlu saum ulang, tapi cukup memberikan takjil, makanan yang mungkin maaf ya itu masih level receh sebenarnya. Tapi kita mendapatkan pahala sejumlah, pahala puasanya kita dapatkan. Silakan akar berbanding lurus dengan berapa banyak yang akan kita beri takjil. Gitu ya. Masya Allah. Makanya di masjid tertentu sampai ribuan gitu ya, ribuan, Masya Allah, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Di Masjid Nabawi, jangankan bulan puasa, bulan biasa aja, Senin Kamis itu udah berderet, berebut itu orang memberikan takjil, karena mereka tahu, apalagi Ramadan penuh tuh sapnya, penuh, bahkan para pegawainya itu udah nandain, Mas, kalau bahasa kita, Mas nanti di sini bukanya, jangan kemana-mana, di sini gitu, sampai begitunya, karena mereka ingin merebut pahala saum kita. Ya, makanya mari kita biasakan sisihkan rezeki kita untuk memberi buka orang-orang yang sedang saum, itu ya. Yang berikutnya adalah itikaf di akhir Ramadan. Tadi saya di awal katakan itikaf itu ada berbagai pendapat ulama ya, tapi kita cari beberapa ulama yang juga sebetulnya boleh itikaf walaupun 1 jam gitu. Kita niat insya Allah ke masjid ya, niat untuk itikaf, silakan di 10 malam terakhir, minimal di 10 malam terakhir kita pernah beritikaf. Masjid Darul Irfan tahun lalu saya buka itikaf, ada juga beberapa alumni yang udah pesan waktu malam ini nanti alumni tahun segini, insya Allah silakan ya, minimal kita itikaf di 10 malam terakhir ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita punya rezeki, saya menyarankan ini ibadah umroh. Karena apa? Umroh di bulan Ramadan itu ya sama dengan haji ya, pahalanya setara dengan haji bersamaku. Kenapa? Karena memang sebanding dengan tantangannya. Kalau apalagi di 10 hari terakhir, umroh 10 hari terakhir itu Masya Allah 5 km radius haram itu udah sesak, nggak bisa kita dari hotel ke masjid nggak bisa balik lagi, saking sesak padatnya manusia ya untuk mendapatkan rezeki. Nah itulah, silakan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, kalaupun tidak umroh tadi, dakwah atau jihad fisabilillah ya. Pengganti umroh kita nggak ada uangnya Ustaz, karena pasti mahal berlipat-lipat lah bulan Ramadan, apalagi di akhir sangat mahal. Nggak apa-apa, kita jihad fisabilillah ya, bantuan kepada orang-orang yang sedang jihad, bantuan orang-orang yang sedang menderita, itu juga sama pahalanya dahsyat di bulan Ramadan. Nah kemudian saya ingin sampaikan, ada, kalau Ramadan ini ibarat sekolah lah, ibarat madrasah diklat untuk mencetak orang takwa, pasti ada siswa terbaik ya. Kan gitu ya. SMA 8 akan keluar nih 10 siswa terbaik, dapat eligible misalnya kan, dapat pokoknya dapat privilege gitu ya. Nah di Ramadan juga ada. Ini ada hadis yang menjadi perwakilan kita sebenarnya. Sahabat bertanya gini, ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah ayu so'imin a'zamu ajron, siapakah orang-orang yang berpuasa Ramadan yang paling besar pahalanya, rapotnya tertinggi nih, papan atas. Ternyata Rasulullah menjawab, aksaruhum lillahi tabarakallahu wa ta'ala zikron, orang yang selama Ramadan connecting dengan Allahnya itu maksimum. Connecting dengan Allah itu apa? Yang lebih mengingat Allahnya lebih banyak. Dalam bahasa lain, lebih banyak zikirnya. Dan sebaik-baik zikir tadi yaqra'ul Quran, bisa dengan Quran. Karena kalau kita ikuti semua instrumen Ramadan tadi yang saya sebut, kita full zikir sebenarnya. Kita full zikir sebenarnya. Coba contoh deh. Bangun, mau sahur. Bangun, kita dipandu begitu bangun aja kita disuruh sama Rasulullah SAW, la ilaha illa anta, nah, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu kan sering kita dengar ya. Hadisnya sahih, maka dijamin itu ampunan. Bangun aja udah diampuni. Biasanya begitu bangun Bapak Ibu kemana? Ke toilet ya. Masuk toilet aja kita sudah berzikir lagi. Allahumma ini ala dzikrika, Allahumma ini a'udzubika. Nah, begitu keluar dari toilet kita juga udah gupronaka, udah semua full dzikir. Aktivitas apalagi kalau di waktu sahur itu kita membaca istighfar, dzikirnya istighfar. Di surat Al-Imran orang-orang penghuni surga, orang-orang takwa itu disebutkan as-sabirina was-shadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang ahli surga itu dia beristighfar di waktu sahur. Masya Allah. Insya Allah dengan demikian kita ini goal kita ya, visi utama Ramadan itu Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kita jadi takwa, agar kita lebih takwa. Lebih takwa. Apa jaminan takwa? Wa may yattaqillaha yukaffar. Ya. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dipastikan Allah menjamin yukaffar anhu sayyiati, dijamin dosa kita akan diampuni. Tanpa istighfar aja kita dijamin kalau kita takwa. Berikutnya, orang takwa menjadi jaminan semua problematika hidup, semua kita punya problem pasti. Entah itu urusan keluarga, urusan bisnis, urusan apapun pasti punya masalah, akan dibukakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar, Allah mudahkan. Allah yang tidak perlu kita datang ke konsultan. Kalau orang takwa dijamin Allah yang akan memberikan jalan keluar setiap kesulitan hidup kita. Tidak cukup wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, sudah dimudahkan jalan keluar, dimudahkan. Ini jaminan Allah. Ya. Dan orang takwa itu dipastikan Allah stempel menjadi orang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia itu yang paling utama, paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang takwa. Ya. Dan orang takwa itu tidak pernah takut miskin Bapak Ibu. Saya ulangi, orang takwa tidak pernah takut miskin karena Allah yang menjamin wa yarzuqu man haitsu la yahtasib. Orang takwa itu Allah akan berikan rezeki bukan dari gajinya, bukan dari bisnisnya, ya, tapi dari tempat yang tidak pernah ia duga. Pernah? Pasti pernah ya. Pasti yakin, saya yakin pernah Bapak Ibu. Pernah dapat rezeki yang tidak pernah terpikirkan. Ya. Nah, itulah orang takwa, ya. Nah, dan takwa itu menjadi tiket kita ke surga. Uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya bisa masuk dengan barcode takwa. Bahasa sekarang selalu barcode ya. Jadi surga itu bisa masuk dengan barcode takwa. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan yang tinggal berapa hari ini, juga bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Doa kita hari ini adalah Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Amin. Mungkin itu yang saya sampaikan ya. Sebelum ditutup doa, saya kembalikan dulu ke MC. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Demikianlah kajian telah disampaikan oleh Bapak Ustadz, begitu menarik dan istimewa sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah iman kita, dan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih takwa. Amin. Selanjutnya dipersilahkan pada sahabat-sahabat Ikhlasman yang ingin bertanya. Kita mulai dengan ini dulu. Diberikan 3 kesempatan untuk bertanya, silakan. Yang mau bertanya, monggo. Ada barangkali? Dosen Budi, ada yang bertanyakan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dikasih kesempatan bertanya. Begini Pak Ustadz, mau tanya, ini kan dikatakan bahwa semua dosa-dosa kita terampuni gitu ya Pak Ustadz, di dalam bulan Ramadan ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah dosa dengan manusia lain diampuni juga? Dan dosa-dosa seperti orang yang mengambil harta orang lain, ya, apakah juga terampuni? Misalnya orang korupsi lah gitu ya, yang banyak gitu. Mungkin ada korupsi yang kecil kali terampuni juga. Iya, guru nih yang suka korupsi waktu. Itu saja. Langsung jawab atau kasih lagi? Langsung jawab ya, biar tidak lupa. Langsung jawab. Ini para ulama sepakat, gufirullah yang dimaksud itu pertama dosa terhadap Allah ya, dosa kepada Allah, durhaka pada Allah, Allah akan ampuni. Itu pun dosa yang dimaksud dosa-dosa kecil, dosa ringan, tidak termasuk dosa besar. Dosa besar itu apa? Membunuh, kemudian berzina dan lain-lain. Dosa-dosa besar itu khusus dia dengan taubat ya, ampunannya lewat taubat. Kalau ini yang dimaksud ampunan itu adalah dosa-dosa kecil. Nah itu. Nah dosa itu ada dua. Kan ciri orang takwa di surat Al-Imran itu, alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Orang takwa itu bukan berarti tidak pernah punya dosa. Orang takwa itu ada dosa, kalau dia dosanya karena zalim pada diri sendiri, tadi yang diampuni Allah, zakarullah, segera ingat Allah, fastaghfaru, minta ampun pada Allah, Allah pasti ampuni sebanyak apapun dosanya. Tapi kalau pahisah itu dosa sosial. Dosa sosial itu dosa yang berhubungan dengan manusia. Itu tidak bisa langsung istighfar. Tidak cukup istighfar, tidak cukup sholat malam, tidak cukup umroh, tidak cukup itu. Minta karena dosa sosial itu baru diampuni bila kita minta maaf kepada yang didolimi. Gitu ya, minta maaf yang didolimi. Makanya ada hadis itu hadis terkenal ya, hadis Muslim. Orang-orang bangkrut itu apa? Di akhirat orang yang harusnya masuk surga harusnya. Nah, tapi awal ditimbang udah kebaikannya lebih tinggi. Ternyata urusan sosialnya, dosa sosialnya belum selesai. Didatangkan oleh Allah orang-orang yang pernah dimarahi atau maaf ya, belum minta maaf lah ke orang itu. Datang orang yang didolimi, dibayar dengan apa? Dibayar dengan pahala tadi, pahala saumnya dikasih, pahala terus sampai akhirnya habis dalam riwayat itu. Nah kemudian masih datang lagi orang yang di dunia belum selesai urusannya, habis pahala untuk membayar. Allah dengan caranya diambillah dosa orang yang mengadu ini diberikan kepada orang yang tadi. Akhirnya harusnya masuk surga jadi masuk neraka. Itu orang zalim, itu diceritakan dalam hadis Muslim. Makanya hati-hati, dosa sosial itu dahsyat, sangat dahsyat. Ya, maaf, harus selesaikan gitu ya. Enggak bisa ya Allah di depan Ka'bah saya kemarin korupsi, Allah minta ampun. Enggak bisa, harus kembalikan. Ya, minta maaf. Nanti kalau kita dolim pada 280 juta orang, ya nanti 208 didatangkan oleh Allah. Allah yang mendatangkan dengan caranya di hari hisab. Gitu ya. Jadi tolong kalau ada yang pernah tersakiti, terdolimi, harus clear dulu di dunia. Harus clear dulu. Yang utang piutang juga harus clear dulu, dibayarkan. Ya makanya Rasulullah ketika ada yang meninggal, yang pertanyaan pertama, orang ini masih punya utang enggak? Ada ya Rasul, ada yang mau menanggung nggak, gitu kan? Itu sampai begitunya. Itu kan urusan sosial manusia, harus kelar, jangan diselesaikan di akhirat. Itu Ibu, cukup. Terima kasih atas waktunya. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, saya pernah mendengar doa untuk berbuka puasa itu diucapkan sebelum minum air putih dan kurma. Ada yang berpendapat bahwa minum dulu baru berdoa. Jadi yang bagaimana Pak Ustadz?
tidak masalah mau qobla atau ba'da. Yang penting doanya dibaca. Yang penting dibaca doanya. Ya artinya mau qobla kita minum atau setelah kita minum nggak masalah. Mana yang sempurna? Dua-duanya. Karena dua-duanya juga punya keterangan. Sepanjang ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu. Secara ilmu itu kan ada literasi lah ya. Ada itu kita bisa pertanggungjawabkan. Ya, silakan. Yang kedua Pak Ustadz, bagaimana kalau kita tadarus dengan melalui YouTube, Ustadz gitu. Misalnya gimana Bu? Kita membaca Al-Quran, panduannya kita YouTube gitu. Boleh aja, itu kan media. Itu boleh media, itu media ya. Sepanjang itu akan membuat kita lebih baik bacaan gitu ya Bu. Itu prinsipnya sepanjang kita akan lebih baik bacaan. Toh di YouTube itu kan bacaan orang, bukan mesin yang membaca kan, bukan mesin tapi orang yang direkam kan gitu ya. Nggak apa-apa sepanjang sekali lagi prinsip dasarnya bacaan kita akan lebih baik, tahsin kita akan lebih baik. Itu karena di Ramadan itu saya tetap menyarankan kita jangan orientasi kepada berapa juz sih gitu ya. Enggak, kita orientasinya kepada quality. Nah, Ramadan ini saya ternyata lebih bagus bacaan saya, tahsinnya bukan lagunya ya, tahsinnya. Ya. Boleh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya hanya menanyakan bagaimana cara membayar fidyah dengan baik. Karena terkadang kita ada bolongnya pada saat berpuasa itu. Terima kasih. Ya. Fidyah Ya. Fidyah itu pengganti Ramadan. Kalau kita misalnya sakit yang sudah secara biologis nggak mungkin akan sembuh, cukup fidyah sebagai pengganti. Tapi kalau misalnya kita masih harus dibayar tetap. Ramadannya tetap diganti kayak tadi orang-orang yang batal karena sesuatu hal sakit, ya kita tetap Allah berikan kita sehat dan kita mampu ya bayar. Nah yang fidyah tadi adalah orang-orang yang memang yang secara secara manusiawi nggak mungkin bisa gitu ya. Jadi tadi disebutkan dalam Quran itu dibaca ya tadi yang fidyatun ta'amu miskin itu adalah orang yang memang tidak mampu sebenarnya, tidak mampu secara fisik. Orang jompo, orang yang nggak mungkin. Kalau seandainya dipaksakan saum dia akan sakit, itu juga madorot, nggak boleh. Islam itu memudahkan. Tadi di ayatnya yuridu likumul yusra wala yuridu. Tadi kan Allah itu tidak akan mempersulit. Gitu. Bisa, Bu? Sudah, Tat. Terima kasih, Tat. Berikutnya Pak Ketua ini mau nanya, silakan. Terima kasih, Pak. Mohon maaf. Ini saya mengenai keimanan. Dalam hadis ada kalau nggak salah Bukhari Muslim yang mengatakan bahwa al-imanu nispan, nispu pisobri wan nispu pisukri. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah itu sahih enggak itu? Apakah takwa itu hanya dan sabar dan syukur saja? Nah, itu hadisnya saya kira di buku hadis pasti ada itu. Ya. Yang kedua, Pak Ustaz. Ini apakah namanya tadarus atau apa? Di lingkungan kami ya, lingkungan ini Ikasman, tiap 5 hari ya Pak San mengadakan tadarus menurut kita itu. Jadi 30 orang masing-masing 1 juz. Jadi 30 hari 30 juz oleh 30 orang. 5 hari sekali. Dan sudah berlangsung lama, Pak. Sudah mulai tahun berapa ya? Hasan sebagainya. Nah itu tuh apakah tadarus atau apa? Jadi masing-masing dibagi 1 juz tiap itu. Kita. Malah saya sebagai mengasuh para pensiunan ada 5 grup kali 6 grup kali 30 berarti 180. Mereka membaca Al-Quran bagi-bagi. Kalau sudah baru store di checklist bahwa itu sudah. Nah itu apa namanya tadarus atau apa? Tapi nawaitunya kan sama-sama kita ingin membaca Al-Quran dengan baik bersama-sama ya, supaya ya harapannya mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Itu barangkali kalau salah, maksudnya kalau benar, kalau salah harus bagaimana? Nah, kali ini udah bertahun-tahun Pak Ustadz, gitu. Ya, saya itu mencontoh dari rekan-rekan kita ini sebetulnya saya awalnya ada 7 grup Pak, 7 kelompok, 30 pensiunan di lembaga saya, dan saya kebetulan yang mengasuh lah, gitu, mengasuh. Jadi tiap 30 itu. Nah, kira-kira tadarus atau apa gitu. Kita menamakannya tadarus online. Ya, ada tadarus online, ada apa gitu. Saya kira itu ya, ada 2 yang saya sampaikan, mohon petunjuk ya, penjelasan agar kita betul-betul istiqomah melaksanakannya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ketua. Rasulullah itu sangat ahli dalam bidang komunikasi. Terkadang hal yang sama di tempat ini beliau mengatakan ini gitu ya. Sebenarnya motivasi. Tadi di hadis itu betul bahwa iman itu sebenarnya ibarat 2 keping mata uang. Yang satu sabar, yang satu syukur. Sabar dan syukur ini kan menjadi satu, tidak cukup kalau hanya sabar kalau tidak syukur gitu ya. Nah, betul itu betul. Betul Pak, itu memang sabar dan syukur tidak bisa dipisah, intinya gitulah. Tidak hanya syukur aja sabarnya, enggak, sabar juga tetap harus syukur. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya sih tidak salah Pak, cuman tadi yang saya maksud tadarus dalam versi ini, dalam hadis ini, karena disampaikan ada interaksi Pak. Kalau di sini itu dalam hadis ini tuh Jibril dengan Rasul ada interaksi. Jadi Jibril dengan Rasulullah itu ada interaksi. Artinya apa? Ya memang sedang memurojaah sebenarnya. Nah, akan lebih baik kalau sesekali kita harus ada murobinya Pak, mengecek tahsin kita benar nggak sih gitu. Itu kan lebih baik. Bapak Ibu, alhamdulillah saya ditakdirkan memimpin sebuah yayasan pesantren kecil sih di Jakarta, di daerah di Tasikmalaya, tempat lahir saya, warisan dari orang tua Pak. Jadi saya dibesarkan memang di lingkungan di kampung, ya daerah pesantren sih. Nah, kemudian sampai sekarang masih bertahan, tapi karena sekarang eranya adalah terhadap tahfiz Quran, maka saya alihkan menjadi para penghafal Quran. Nah, ada guru di situ, banyak para gurunya. Nah, saya secara rutin membawa orang-orang yang lebih ahli dalam masalah tahsin. Nah, gurunya aja kita tahsinin lagi gitu. Jadi gurunya secara rutin saya pulang ke kampung. Salah satunya adalah anak saya yang memang sudah dapat sanad tahsin gitu. Nah, untuk merecek lagi. Padahal dia guru Quran gitu ya. Nah, itu tidak salah. Rasulullah yang sehebat itu, yang sesempurnanya itu gitu. Rasul itu yang sehebat dan sempurna itu tetap dimurojaah oleh Jibril gitu loh Pak. Kita yang bukan siapa-siapa tetap kita harus kontrol agar bacaan kita lebih baik, minimal bacaan kita lebih baik. Kalau tadi mungkin tanpa ada yang interaksi berarti namanya tilawah Pak. Ya, istilahnya aja. Kalau tilawah kan kita membaca sendiri tanpa ada interaksi. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Akan lebih baik nanti grade-nya dinaikin. Sewaktu-waktu kita ada yang murebi yang akan melihat, mendengar apa yang kita baca sudah benar apa belum. Itu aja sih Pak, insyaallah. Itu bagus sekali karena budaya itu memang harus diteruskan. Ya, terima kasih sekali Pak Ustadz. Baiklah, karena waktu yang terus semakin siang, kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, pembacaan doa. Kita mohonkan mendoakan teman-teman kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada Pak Ustadz dimohon kesediaannya untuk memimpin doa penutup ini. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Ya.
Bapak Ibu, ayah bunda, para senior yang saya muliakan, yuk sejenak kita bertawadu di rumah Allah ini, tempat di mana mustajab doa, di masjid yang mulia, di majelis yang mulia pula. Kita merunduk, mengaku kecil di hadapan yang maha besar, Allah Al-Kabir, mengaku lemah tidak berdaya di hadapan Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, Allah Al-Matin. Mengaku kita butuh di hadapan yang maha sempurna. Hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima wa salamatan min kulli ismin la tad'ulana dzamban illa ghafartah wa la haman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridon illa safaitah wa la mujahidan illa nasartah wala hajatan ya lakaridon illa qadaitah ya arhamar rahimin. Duhai Allah, syukur dan puji tidak pernah kami hentikan, kami panjatkan padamu, sebagaimana karunia dan nikmat-Mu tetap melimpah, tak pernah habisnya selama ini pada kami. Kami tahu syukur kami tak pernah sebanding dengan nikmat-Mu. Tapi kami mohon ya Allah, jadikan kami yang hadir di sini, teman-teman kami yang tidak bisa hadir datang ke sini adalah orang-orang yang tidak hanya pandai berterima kasih padamu, tapi menjadi ahli syukur ya Allah, agar nikmat-Mu tetap mengalir pada kami, seperti yang Engkau janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Duhai Allah, kami keluarga besar Ikasman 75 berkumpul di rumah-Mu, di depan pintu samudra ampunan-Mu, bersimpuh sujud dalam kehusuan, dalam keikhlasan di atas hamparan kebesaran-Mu ya Allah. Sungguh Engkau Maha mengetahui, sesungguhnya hati-hati kami sudah terhimpun dalam cinta padamu ya Allah, telah bersatu dalam tali ukhuwah, telah berpadu dalam kesahduan untuk memohon ridho dan ampunan-Mu pada silaturahim pagi ini di rumah-Mu ini. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah dengan kemuliaan-Mu, kesalahan dan dosa kami yang merusak karunia-Mu ya Allah. Bulan Ramadan sudah di depan kami, menyapa kami. Kami mohon ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk bisa berjuang dengan maksimal, untuk melaksanakan syam, untuk mendirikan qiyam dan segala bentuk instrumen dalam Ramadan ini. Allahumma inna nas'aluka fi'lan khairat, Allahumma inna nas'aluka fi'lan khairat watarkal mungkarat. Ya Allah, mudahkan kami di setiap kami agar bisa menikmati lembar demi lembar firman-Mu, demi mengisi kegersangan jiwa-jiwa kami. Mudahkan kami ya Rabbana di setiap hari mampu menyisihkan sebagian harta dunia yang sangat kami cintai, karena sungguh kami mendamba rahmat dan barokah dari-Mu. Sehatkan kami Rabbana, sehatkan saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini ya Allah. Allahumma Rabbana sa'ad bil ba'sa isbi wa anta syafi la sifaan illa sifa'u sifaan la yughadiru saqama. Sehatkan kami semua ya Allah, agar 1 bulan penuh kami mampu menahan lelah, menahan kantuk untuk bersimpuh di hadapan-Mu. Kuatkan kami ya Allah 1 bulan mendatang
bisa meninggalkan makan, bisa meninggalkan minum yang menjadi kebutuhan hidup kami selama ini, untuk membuktikan cinta kami padamu Rabb, untuk memberikan kami patuh dan taat padamu Rabbana. Sungguh kami beramal di bulan Ramadan nanti demi Engkau yang tidak memerlukan amal kami sesungguhnya. Kami ingin bersujud ya Allah di malam-malam bulan Ramadan agar dekat dengan Engkau yang tidak membutuhkan puji dan syukur dari kami sesungguhnya. Semua itu kami lakukan karena kebutuhan kami yang doib ini ya Allah. Sempurnakan sedekah kami nanti, rakaat-rakaat kami, sujud-sujud kami yang tidak satu pun sesungguhnya engkau perlukan dari kami Rabb. Kembalikan itu semua pada kami Rabb. Kembalikan yang beralaskan kesempurnaan kasih sayang-Mu. Sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah, segala kekurangan dan kealpaan kami selama ini ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, ayah bunda kami ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap tetes air mata mereka mengurus kami, membesarkan kami, menyekolahkan kami adalah ampunan-Mu untuk mereka Rabb. Jadikan setiap tetes air mata mereka karena kami, karena kelakuan kami, karena bentakan kami adalah surga terbaik-Mu untuk mereka Rabbana. Ya Allah, ya Rabbana, jika ada sepotong dikir kami saat ini yang Engkau dengar dari sekian lama kami lalai mengingat Engkau, jika ada sedetik sujud kami yang Engkau terima dari sekian banyak ibadah kami tidak khusyuk padamu, jika ada selembar jariah kami yang Engkau hargai dari sekian banyak harta yang Engkau amanahkan pada kami, kemudian Engkau catat itu semua jadi pahala, kami mohon ya Allah, tumpahkan semua itu, tumpahkan Rabb untuk ayah bunda kami Rabb. Karena dari mereka kami berasal, dari mereka kami mengenal Engkau. Janjikan pada kami siang ini bahwa Engkau tidak hanya kumpulkan kami di dunia ini, tapi juga Engkau akan kumpulkan kami nanti bersama orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami di surga terbaik-Mu ya Allah. Allahumma salimna ila Ramadan, Allahumma salimna ila Ramadan, wasalim lana Ramadan, wasalimhum minna. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Berikan kami kekuatan untuk bisa melaksanakan semua instrumen di Ramadan ini. Karena bagi kami Ramadan adalah sebuah karunia bagi kami. Ramadan adalah nikmat dan kehidupan kami yang berkah. Ramadan adalah ketaatan. Ramadan adalah ketaatan di sisa umur kami ini ya Allah. Sungguh kami tidak tahu sampai kapan kami bisa beribadah padamu ya Allah, sampai Engkau nanti memanggil kami ya Allah. Kami mohon Rabb, pertemukan kembali kami dengan Ramadan di tahun yang akan datang ya Allah. Pertemukan kembali kami di Ramadan yang akan datang ya Allah. Panggil kami nanti saat Engkau memanggil kami pulang dalam keadaan sedang taat padamu, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadhinal jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah doa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kita doakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Acara selanjutnya diharapkan teman-teman Ikasman berkumpul untuk foto bersama di depan spanduk. Silakan dibantu. Kita foto bersama, nanti dilanjutkan dengan bersalam-salaman untuk saling bermaafkan. Silakan teman-teman, mari. Ayo Pak Ustadz ikut foto bersama.